Bapak Ibu hadirin uang yang dirahmati Allah, tiba saatnya kepada yang sangat menantikan inti acara, yakni tausiah memperingati tahun baru Islam 1446 Hijriah oleh Al-Ustaz Buya Dr. Haji Muhammad SCMA dari Pekanbaru, yang mana juga kita mohon sekaligus menutup acara kita ini dengan doa kepada Al-Mukarram Al-Ustaz Buya Dr. Haji Muhammad SCMA. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillahi rabbil alamin, hamdan yaliqu bi jalalihi wa kamalihi, subhanahu wa ta'ala, lahul hamdu fil ula wa lahul hamdu fil akhirah, lahu maqalidus samawati wal ard, yu'izzu wa yuzillu wa yuhyi wa yumit, wa huwa ala kulli syai'in qadir. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المعبود القائل في محكم تنزيله: نعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا ومولانا الذي قد بلغ الرسالة الإلهية على أكمل وجه وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة، نبينا المصطفى الأخيار محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه أمهات المؤمنين وأصحابه رسول الله أجمعين، لا حول ولا قوة إلا بالله، ثم أما بعد. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, bapak-bapak, ibu-ibu, apa-apa, ama-ama, kakek-kakek, nenek-nenek, boleh? Ayah-ayah dan ama-ama yang semuanya tanpa terkecuali, boleh kayak gitu Pak Bupati ya? Yang besar tidak saya panggil pangkat dan gelarnya, takut salah sobri.
yang kecil pun tak saya imbau namo, yang semua kita insya Allah dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Jalla Tabaraka wa Ta'ala. Amin ya Rabbal. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menghidupkan kita sampai detik ini. Alhamdulillah. Dan tidak terasa kita sudah berada di tahun 1446. 1446 Hijriyah. 1446 ini Pak bisa dibuktikan secara ilmiah dan tertulis di dalam tinta sejarah umat Islam bahwa 1446 tahun yang lalu, tepatnya pada bulan Safar, Rasulullah meninggalkan kota Mekah menuju Yathrib yang namanya sekarang Madinah Al-Munawwarah, bukan karena keinginan Nabi, bukan karena keinginan kaum muslimin, tapi karena perintah dari Allah Jalla Tabaraka wa Ta'ala. Dan kita syukuri bahwa 1446 tahun yang lalu itu fakta, bukan hoak, dan bisa dilihat di dalam tinta sejarah umat Islam. Ini poin yang pertama yang ada hubungannya dengan tahun-tahun yang lain. Boleh? Ini mic sampai keluar atau enggak ini? Sampai? Ada yang dengar? Ini live streaming? Biarlah. Dan kita syukur pula Allah masih memanjangkan usia kita sampai detik ini. Walhamdulillah. Semoga umur yang masih Allah anugerahkan ini dapat kita manfaatkan seefektif dan seefisien mungkin untuk kepentingan dunia kita yang tidak lama ini, terutama untuk kepentingan akhirat kita yang maha dahsyat, penting dan lamanya. Amin ya Rabbal. Kemudian salawatu Rabbi wa salamuhu ala nabiyil mustafal akhyar. Semoga salawat dan salam kita semua Allah sampaikan pula buat khairi khalqillahi ajma'in, sehingga pantaslah ada pula salawat, apa namanya Pak Bupati? Karangan Pak Bupati tu? Karangan siapa tu? Gila, ciptaan Pak Bupati. Dan saya dengar bagus. Ya. Dan tidak hanya itu, salawat banyak sekali. Karena tidak ada lagi kata-kata yang pantas, yang lebih pantas untuk diucapkan, karena terlalu indah perjuangannya, pengorbanannya, kisahnya. Terlalu banyak kata-kata yang keluar dari para pujangga, daripada ulama untuk mengungkapkan kecintaan kita kepada Rasulullah yang Mustafal Akhyar itu, yang hampir, bukan hampir malahan, bukan nyaris juga, tapi seluruhnya sudah disampaikan. Tidak ada satu tetes pun yang tertinggal, tidak ada satu titik pun yang tertinggal, semuanya sudah disampaikannya, sehingga Allah proklamirkan itu di dalam surah Al-Maidah, Al-Yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Yang dengan ayat ini bunda, ayahandaku sekalian, adik-adik mahasiswa, mahasiswi serta anak-anakku sekalian, siapapun dan apapun serta dimanapun kita berada, tidak lagi ada alasan untuk
tidak menjadikan Muhammad putra Abdullah itu sebagai qudwah dan teladan kita dengan lafaz Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad wassalamu alayka ya nabiyallah wa ya rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, jujur saja saya ndak tahu nih sampai jam berapa. Walaupun Pak Bupati tadi mengatakan tidak dibatasi. Iyo dunya. Amba jole-jole. Saya kalau tablik akbar itu minimal 1 jam setengah, Bu. Karena ini kampung idaman saya bisa 2 jam setengah. Tolong menyumpai apa tidak? Tapi tadi anak yang diakhiri oleh Pak Bupati sampai pone. Saya pegang sajalah yang itu nanti. Kalau bapak-bapak nampak pone-pone, batuk-batuk lah kita ya. Bubar Pak Bego. Hadirin wal hadirat yang dirahmati dan dimuliakan Allah. Saya merasa mendapat satu kehormatan besar Bapak Ibu, karena malam ini saya balik kampung. Ya, jujur saja salah satu kampung saya yang tak pernah ngundang saya nih Karimunillah. Sejak saya tamat dari Mesir tahun 2000, pulang dari Mesir 2001, tak pernah diundang sama Karimun. Padahal almarhum Pak Sani itu saya kenal. Almarhum Pak Sani ya, saya kenal. Ya sabar, Pak Nurdin Basirun juga saya kenal. Pak Rafiq ini apa lagi? Saya kenal betul. Dia tak kenal saya masalahnya. Ini masalahnya. Gitu kan? Termasuk Pak Uzrin Hud. Kenal betul tuh. Tak pernah saya diundang. Apa tak diakui saya ni budak Karimun agak. Hinggalah suatu hari tahun 2003 tuh saya pergilah ke PN tuh Pak. Saya tak tahu Pak Bupati waktu itu jadi camat atau apa. 2003. Saya tengokkanlah ijazah saya sama Pak Sani. Pak Sani ya. Pak Bupati, tengok saya ini. Di kau budak Karimun nih. Betul kau dipanggil sekolah. Betul, sambil baik labu saya bilang. Yang tahu ketawalah dia, kalau tak tahu diam aja lah ya. Akhirnya Pak Bupati, kau lucek. Di kau budak Melayu, di kau budak Karimun. Saya bantu sekolah di kau kata dia. Waktu itu nak penyelesaian S2 juga saya waktu itu. Sejak itu tak pernah saya dapat undangan. Ke Batam ada diundang. Tak. Ke Tanjung Pinang ada. Ke sini sampingnya apa namanya? Selat Panjang apa namanya dia tuh? Meranti diundang. Bengkalis, Dumai, Pak Samsurijal, tak berhenti. Tiap ada acara undang. Balai ini bila lah yang undang saya, diakui atau tidak? Padahal Pak Sani waktu itu udah menganggap dengan menengok ijazah saya itu dari Pangke, SD 034 Pangke, Kelurahan Karimun. Sampailah tadi malam jam 21 lewat sekian, banyak betul telepon masuk. Biasanya belum tidur tuh Pak. Kenapa belum tidur? Biasanya nonton Eropa lah kan udah menang Spanyol kan. Sorry lah yang pendukung England ya. Yang pagi-pagi pun masih nonton juga Argentina pula kan. Bye-bye lah Kolombia dia nak. Jadi ini dari Karimun nampaknya saya bilang. Walaupun tak pasti, siap saya tunggu pagi hari Pak Dokter, saya bilang Pak Dokter nih, betul Pak Dokter ya? Saya siap. Kenapa? Yang pertama kali yang membawa nama Tanjung Batu, ada teman saya tak tahu dia hidup atau dah pergi atau orang baik atau orang buruk, saya tak tahu. Manalah tahu di sini ada yang kenal namanya Bobby Iskandar, kawan konco SD saya.
Sejak itulah saya pengen sekali ingin ke sini, tapi tak pernah sampai tahun 83 atau 84 itu. Bayangkanlah sekarang 2024, berapa tahun tuh? Bayangkanlah, makanya walaupun mendadak saya datang, insya Allah. Maka terjadilah pertemuan malam ini Bapak Ibu. Ya, saya SD tamat di Karimun, di Tanjung Balai Karimun. Mahasiswa saya yang dari Kundur tak pernah ngakunya dari Tanjung Batu atau Kundur, pasti Balai. Setelah saya minta alamatnya Kundur, tahulah saya. Tapi sayanya belum sampai. Tamat SD di Karimun. Berkesan saya Pak Bupati. Kenapa berkesan? Aku lepuk di Gaukang. Di situ saya tahu. Kamu ndak taknya? Rupanya jawabannya ndak tak tuh apa? Ndak gitu ya. Awak ndak, tapi terima juga. Di pangku saya dapat tuh Pak. Aku lepuk di Gaukangnya. Kumaha damang di pangku juga. Orang apa-apa di pangku juga. Saking banyaknya etnis yang ada di Karimun ini, sehingga wawasan saya itu justru di Karimun ini Pak. Jadi kalau boleh dikatakan, walaupun saya asli wong Ocu, asli, tahu orang Ocu, orang air bocor, air tiris kan, Kampar, ya. Tapi justru yang membuat kehidupan saya ingin termotivasi itu justru sejak di Karimun Pak. Ada orang Sunda, ada orang Bugis, agak Kareba itu ya. Ada orang Flores. Termasuk walaupun saya tidak pandai bahasa Batak, tapi logatnya macam mananya kau bisa saya di sini. Maka malam hari ini saya berbahagia sekali dan merasa mendapat satu kehormatan besar. Dan betul-betul bersyukur berada di tengah bapak-bapak ibu semua, yang itu juga berarti saya balik kampung. Kalau bapak anggap saya anak bapak dan ibu, dianggap atau tidak? Alhamdulillah. Nah, tamat saya cuma setahun di balai ini Pak. Ya, cuma setahun di Karimun, kelas 6 SD. Tamat SD saya melanjutkan studi di Pondok Modern Al Kausar di Kulim, daerah Kulim. Santri ustadznya 3, muridnya 1. Saya lah orangnya. Bayangkan, ustadznya 3, muridnya 1. Saya lah orangnya Pak. Selama 3 bulan jadi santri sendiri. Yang sekarang sudah hampir 1000 orang santrinya. Setahun saya di sana, saya melanjutkan ke Pondok Modern Darussalam Gontor di Jawa Timur. Ya, tamat tahun 93-94 saya menghafal Quran sekaligus khidmah di Pondok Pesantren Darul Hufaz daerah 77 Bone, Sulawesi Selatan. Lalu kemudian saya nyasar ke kampungnya Firaun. Akhir 95 itu Pak ya. 95 saya yang kampungnya Nabi Musa juga. Di sana saya menyelesaikan S1, S2 saya, yang alhamdulillah juga berhaji ketemu dengan Bapak Ibu dari Karimun, termasuk tahun 99 waktu itu Pak Bupati bilang namanya Pak Pendri ya Pak? Pak Camat waktu itu dia. Yang tadi diceritakan waktu kita makan. Namanya Albert apa? Pak Robert. Dan jamaah waktu itu saya mendampingi. Saya datang, saya penengok dia dari Tanjung Balai Karimun, saya yang datang. Alhamdulillah waktu balik ke sini masih camat atau waktu apalah waktu itu beliau, karena merasa menjadi orang sekampung tadi Pak. Alhamdulillah tahun 2001, 2003 saya menjadi dosen di UIN Suskaria, waktu itu masih IAIN ya. Dan tahun sampai sekarang saya berada di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suskariau. Ya, kalau ASN saya ini Pak sejak tahun 2014 saya Pak. Dan sekali juga ngajar juga di Universitas Riau di seluruh fakultas kecuali kedokteran saya nggak masuk. Nah,
Dan hari ini ya, besok terpaksa karena tidak ada pesawat, kata Bupati, termasuklah bolos nampaknya besok. Karena cuti pun dah habis. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah, itulah perkenalan singkat saya, Pak ya. Jadi saya ni kalau bercakap dengan anak-anak bapak ibu yang ada kuliah di UIN, pasti saya cakap Melayu. Walaupun bahasa Melayu saya dah payah betul. Tapi alhamdulillah pas dengar macam, bapak ni orang kita lah, kata dia. Ada ngomong macam tu. Alhamdulillah. Nah, bapak ibu yang dirahmati Allah, pertama, ada hubungannya tahun ini, Pak. Tadi ayat yang dibacakan oleh qari kita tadi itu fakta secara ilmiah. Mana Pak qari ini hilang? Inna iddatasy syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah. Sesungguhnya iddatasy syuhuri, jumlah bulan dalam setahun adalah 12 bulan. Coba cari di Pitaka, silahkan cari di Uweda, silahkan cari di Matius, Lukas, Perjanjian Lama, Perjanjian Baru. Ada atau enggak itu? Never. Hanya ada di dalam Quran bahwa 1 tahun itu 12 bulan. Dibacakan oleh qari kita tadi. Inna iddatasy syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah. Saya ngomong Quran, bukan ngomong Sarah nih Pak Bupati ya. Yang saya omongkan Quran nih. 12 bulan itu minha arba'atun hurum. Di antara 12 itu ada 4 yang haram, yang disucikan. Apa saja? Arba'atun hurum itu, Bu. Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, Rajab. Jangan kalian celakai diri kalian dengan bonzolimi diri kalian. Artinya, jangan pernah kita berusaha untuk berbuat maksiat di 4 bulan itu. Walaupun di bulan yang sisa pun begitu. Tapi di bulan yang 4 ini, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, Rajab, usahakan hindari semaksimal mungkin, jangan pernah berbuat maksiat. Karena yang berbuat maksiat di dalam 4 bulan itu Allah lipat gandakan dosanya. Saya tidak membahas itu. Ya, ini saya membahas masalah setahun dalam sebulan dulu. Jadi 12 bulan dalam setahun itu ketetapan Al-Quran, Pak. Bukan ketetapan kitab suci lain. Coba dicari kalau ada. Apa yang ingin kita sampaikan? Kalau ada tahun yang harus diperingati, kalau ada tahun yang harus dibanggakan, kalau ada tahun yang harus digempitakan, maka tahun itu adalah tahun Hijriah. Kenapa? Karena ada fakta ilmiahnya, ada fakta sejarahnya, bahwa 1446 tahun yang lalu, tepatnya di bulan Safar, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam atas perintah Allah berhijrah dari Mekah ke Yathrib. Kenapa Allah perintahkan? Karena Mekah tidak lagi tempat yang subur untuk menyampaikan Islam, dan Madinahlah tempat yang subur itu. Dengan begitu hancur hati Nabi, hancur hati para sahabat, karena harus meninggalkan kampung halamannya. Tapi karena ini perintah Allah, maka dengan gegap gempita mereka menyambut perintah itu. Nah, sekarang kita nih Pak, yang pertama ini nih, sejauh apa kita bangga dengan tahun Hijriahnya? Nah,
Coba kita buktikan. Bulan pertama namanya apa, Bu? Muharram. Bulan kedua Safar. Bulan ketiga berubah jadi Rajab. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Tsani atau Rabiul Akhir, Jumadil Ula, awal boleh juga, Jumadas Tsaniyah atau Jumadal Akhir, Rajab, Safar, Sa'ban, Ramadan, Syawal, bukan Zulhijjah dulu. Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Itu 12 bulan. Kalau dapat diperlombakan ini Pak Bupati. Yang tidak salah hadiahnya umroh. Ya, siapa lagi yang akan menggigap gempitakan tahun Hijriah kalau bukan umat Islam? Betul atau tidak? Apakah Bapak Ibu meyakini, mohon maaf, saudara-saudara kita yang di luar Islam akan menggigap gempitakan tahun Muharram ini? Never. Beda dengan awak. Tahun luang awak dan sebi. Alun malam maile kambing lah bacai, kabau lah bacai, ayam lah bacai, kayu lah bacai. Tak paham kan? Nanti waktunya saya ceritakan tuh. Nah, kalau perlu diperlombakan Pak Bupati, kalau perlu masuk agenda tahunan itu, ya, perlombaan menghafal tahun Hijriyah dari awal sampai akhir satu nafas umpamu, sehingga berlomba-lomba bapak-bapak dan ibu-ibu, anak-anak, anak TK sampai anak SMA, Muharram, Safar, Rabiul Awal, Tsani, satu nafas. Yang menang Pak Nurbid ya umroh. Waduh, saya yakin dalam setahun itu seluruh umat Islam, bahkan kalau orang China pun menghafal barang. Iya. Kalau bukan kita lalu siapa lagi? Nah, sekarang kita balik. Ini tahun berapa nih? 2024. Biasanya disebut apa juga tuh? 2024 Masehi. Pertanyaan saya, ini saya tanyakan di kampus juga nih. Saya coba tanya di sini. Pertanyaan ini tahun 2003 saya udah pertanyakan di depan mahasiswa. Udah berubah atau belum kira-kira? Karena kebanyakannya yang 2003 lah jadi amak-amak nampak dan bosan doang. Bu, 2024 Masehi itu maksudnya apa? 2024 Masehi katanya kan? Katanya. Artinya apa itu? 2024 tahun kelahiran Yesus Kristus. Enggak kata saya dulu Pak, itu kata Pak anggota dewan ya. Pak Dan Ramil, Pak Dan Ramil. 2024 tahun sejak Yesus Kristus lahir. Itu enggak nyedain tuh doang. Bukan saya yang cakap, Pak Dan Ramil yang cakap. Mahasiswa saya banyak tak paham Pak Dan Ramil. Berarti Pak Dan Ramil luar biasa nih. Kalau ada hadiah Pak Bupati bolehlah Pak Dan Ramil. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah. Bu, yang bikin kalender Masehi ini siapa? Tahu enggak? Orang bongkar. Bang Dino namanya. Siapa nama abang tu? Dinosius. Abang Dino. Beliau ini bingung sebetulnya Pak. Belum ada bukti dan tidak bisa dibuktikan Pak Dan Ramil. Sampai detik ini. Sampai pukul 10 lewat 28 menit. Udah 10 atau 9? Tidak saya tengok, tak ada yang capek. Nampaknya bisa berharap ada yang capek. Belum ada yang bisa membuktikan dan belum ada bukti bahwa Isa putra Maryam. Tak pakailah Yesus Kristus lah ya.
bahwa Isa putra Maryam lahir 2024 tahun yang lalu. Tidak ada bukti, titik, tidak pakai koma. Siapa yang bisa membuktikan? Jangankan tahun, apalagi tanggal. Jangankan tanggal, tahun pun Dinosius bingung. Kapan Isa lahir? Paulus asal bonga. Asal bonga tuh asal bercakap aja. Lu aspun. Loh, Ustaz ini sarah nih Ustaz. Bukan sarah, yuk kita buktikan. Barangkali karena terlalu semangat mungkin. Ya saya macam-macam gini ini hafal dibaca-baca juga lah. Lukas, Matius itu saya baca juga Pak. Itu biasanya itu di Matius itu. Di Matius itu dibacakan loh Pak. Biasanya pas misaan itu dibacakan dari pasal 24 sampai 30 sekian. Apa yang dibacakan? Kisah kelahiran Isa. Yuk kita lihat. Sebelum kita kembali ke Al-Quran ya. Ini kan kita memperingati tahun baru Islam nih kan. Tentu kita tengok pula lah tahun yang lain tuh mana yang pantas untuk diperingati. Itu maksud saya. Setuju tak nih? Kau tak setuju balik saya malam nih. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah. Intinya poinnya di dalam perjanjian baru atau Matius itu, Lukas itu, Matius tepatnya. Satu diceritakan saat Isa putra Maryam lahir. Satu. Apa dia? Anak-anak gembala bermain-main di sekeliling kandangnya. Apa? Anak gembala bermain-main. Kalau bahasa orang Oyuti main ringkapnya dulu. Ada kojow-kojowan Pak. Ada orang Mangkinang segonya. Nah, kan main ringkap nomor dia. Main kejar-kejaran malam hari Pak. Main jokojow. Ya, main si mondok. Main sembunyi-sembunyi Pak. Ada di Melayu kita apa namanya itu? Peta umpat ya? Boleh juga tuh nama dia itu. Satu. Yang kedua, orang Majus baru saja kembali dari perniagaannya. Yang ketiga, saat Isa putra Maryam lahir, bintang timur dapat disaksikan dengan jelas. Nah, pertanyaan saya. Yang pertama tadi apa? Cerita ini kan kita lagi membahas tafsir Matius tadi kan. Pertama tadi anak gembala. Saat Isa putra Maryam lahir, anak-anak gembala bermain-main di gurun pasir. Bu, bayangkan malam hari ini di Tanjung Batu, ya? Di Tanjung Batu ini hujan lobek. You understand hujan lobek? Hujan lobek ya? Hujan lobek sama berarti ya? Bu, ibu biarkan nggak budak-budak tuh main kejar-kejaran di belakang rumah. Hujan lobek potong kile, betul atau tidak? Isa putra Maryam kata mereka tanggal lahirnya tanggal 25 Desember. 25 katanya Pak dan lihat. Berarti hari hujan waktu itu. Sampai detik ini saya 6 tahun di Mesir. Ya. Belum ada perubahan Pak. Desember itu puncak musim dingin, bahkan turun salju. Dan di Eropa, tengoklah Liga Champions loh. Ya, kalau bulan Desember tuh Benzema, kan Ronaldo, Messi itu pakai sarung tangan main, karena turun salju. Ini anak-anak dibiarkan oleh emaknya yang kejar-kejaran di gurun pasir. Ini tidak bau tamak tuh. Tapi karena mak otak dibiarkan karena memang tak turun salju waktu itu.
Kita tanya aja tanggal lahirnya itu. Apalagi bukti yang lain. Orang Majus baru kembali dari berniaga. Ini bapak-bapak pembisnis baru tahu nih. Kira-kira kalau sekarang ini di Mesir, di Timur Tengah ini musim panas nih Pak Danami. Juli, Agustus, September atau Juni, Juli, Agustus. Kalau anak bapak ibu ada yang kuliah di Mesir, ini sekarang ini musim libur, musim panas. 3 bulan musim libur itu. Karena musim panas. Nah, September akhir, Oktober, November, Desember, Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni itu musim dingin. Puncaknya itu Desember, Januari, Februari. Kalau ngomong kita kan ngomong Februari, Binosius tadi kan. Nah, kira-kira orang berniaga, berbisnis, jualan sebelum musim dingin yang begitu panjang atau sesudah musim dingin? Hah? Ini di depan kitanya, ini sebentar lagi nih air naiknya. Naik ini seminggu loh. Kira-kira dijual orang jualan sebelum seminggu tuh atau lah banjir dulu baru jualan? Lah manut semuanya baru jualan gitu. Tentunya orang itu pergi membawa niaganya sebelum musim dingin datang. Artinya bahkan mereka kembali saat Isa putra Maryam lahir itu orang Majus sudah ada di situ. Artinya apa? Mereka sudah kembali dari berniaga untuk kepentingan musim dingin yang maha dahsyat dinginnya. Jadi Paulus bunga kan? Tidak perhatikan ayat ini. Apalagi bintang timur. Bu, pernah lihat udara kundur mendung apa tidak? Pernah lihat ke langit nggak waktu mendung? Nampak bulan? Nampak bulan? Jangankan bintang, bulan pun tak nampak. Betul atau tidak? Ini bintang timur dapat disaksikan, Pak. Artinya apa? Saat itu langit cerah, bukan mendung, apalagi hujan, apalagi turun saat lumut. Itu saya katakan isi Matius, bahwa Alkitab sendiri menolak kelahiran Isa saat turun salib. Ada di dalam Matius. Sekarang kita lihat Al-Quran. Apakah Al-Quran berbicara tentang kelahiran Isa putra Maryam? Silakan buka surah Maryam. Ya Pak Imam, mana Pak Imam tadi? Wa khuzzi bi jiz'in nakhlati tusaqit 'alaiki rutban janiyya. Betul Ustaz? Tusaqitu 'alaiki rutban janiyya. Ni Isa akan lahir. Dan Maryam sang bunda itu mulai ketakutan. Kan ceritanya kan begitu tuh Pak ya. Ah, bagaimana mungkin saya melahirkan seorang anak walam yamsasni basar. Jangankan dibawa tidur, disentuh laki-laki pun saya belum pernah. Bagaimana mungkin saya melahirkan seorang putra? Dikatakan ini oleh Maryam kepada Jibril alaihissalam. Tidak usah khawatir Maryam, kata Jibril. Begitulah kalau Allah berkehendak. Kalau dia berkehendak cukup mengatakan kun, maka bersabarlah. Bagaimana nanti kalau seandainya saya melahirkan Jibril, anak atau saya pengen makan, saya pengen minum. Wa khuzzi bi jiz'in nakhlati tusaqit 'alaiki rutban janiyya. Buka dalam surah Maryam ayat 10 ke atas. Wahai Maryam, goyangkan pangkal pohon korma itu. Niscaya pohon korma itu akan menjatuhkan buah yang masak untuk bisa dimakan. Pertanyaannya, ini ahli pertanian saya tanya, kapan
Tamar. Tamar itu apa? Korma itu masak. Sudah bisa korma hidup di Riau? Banyak kepingan ini kemarin. Lah ada babu apa? Alhamdulillah ceto ya baru ceritanya saja, belum ada bukti lagi. Kaplingannya banyak, buah pohonnya tak ada. Pohonnya ada, buahnya tak ada. Gambar aja yang dijual-jual. Kenapa? Karena korma membutuhkan udara yang super panas. Panas saja tidak cukup, perlu angin yang kencang dan panas, dan itu hanya ada di gunung. Walaupun di Thailand sudah ada Pak ya, mungkin ditiupkan angin, tak pakai helikopter, tak pakai kipas angin gitu kan. Dan sampai hari ini silakan tanya para petani yang ada di Madinah, itu kurma itu berbuah kapan? Bu, andai kata Allah mengatakan atau saya mengatakan, Bu, kalau ibu makan apa namanya itu? Belam ya? Belam ya? Kalau yang di depan rumah nih, apa namanya? Mangga lah ya? Mangga apel ya? Ago yang pangkal mangga itu berguguran lah apel, mangga apel yang masak kepadanya. Itu kira-kira karena buah mangga dekat rumah ibunda saja yang berbuah atau lagi musim mangga? Berarti kalau digoyang pangkal korma ini artinya saat itu musim korma, dan musim korma itu saat musim panas. Tidak ada ceritanya korma itu orang panen di musim dingin sampai hari ini. Walaupun sudah ada global warming, pemanasan global, tapi yang namanya korma tetap masih sekitar bulan Juni dan Juli sampai hari ini. Makanya Indonesia belum berhasil korma itu karena memang udara kita memang panas, tapi tidak ada angin yang panas itu. Karena angin yang panas itulah yang membuat korma itu menjadi nayi, masak. Itu satu, pangkal pohon korma digoyang, menandakan perintah Allah itu kepada Maryam sama dengan yang ada di dalam Alkitab, tidak di musim dingin tapi di musim panas. Satu. Yang kedua, ya, tahtakisariyah di dalam surat Maryam juga. Kalau nak minum nanti, maka hentakkan kakimu, niscaya akan mengalir air di bawah kakimu. Bu, mungkinkah air itu atau sungai itu mengalir sementara derajat Celciusnya 0 atau musim dingin? Di Mesir, di Kairo, saya di Kairo, musim dingin di sana itu tidak sampai sekitar 19-18 derajat juga lah. Tapi kalau musim dingin tuh Pak, 15 menit habis masak itu membeku tuh barang. Kalau tak habis saya tuh membeku dia. Pak Bupati pernah sampai ke Mesir. Musim panas waktu itu musim dingin Pak. Musim dingin. Kalau musim panas macam tuh. Kalau kita masak gulai, ini saya buktikan sendiri. Kalau tak langsung habis, lah kurang dari 15 menit pasti basi barang itu. Maka kalau tak habis, masukkan ke kulkas. Berapa? Ini baru permukaan lapon ya bapak-bapak ibu-ibu. Itu baru 1 jam nih. Saya dah katakan tadi 2 jam setengah apa yang pendek. Masih kuat tak? Baru mulai nih. Nah, yang diceritakan oleh Allah di sini tahtakisariyah, di bawahnya air yang mengalir. Menandakan apa? Bahwa sungai waktu itu tidak membeku menjadi es, tapi betul-betul mengalir. Sama ya dengan Alkitab isi Quran ya. Walaupun kisahnya tidak sama, ceritanya persis. Lalu ditutup ayat itu oleh Allah, wa kuli wasrobi. Ini Bu,
Yang mau makan minum silakan. Saya pun nak minum saya, Bu. Bu, ini apa namanya, Bu? Air. Kalau air itu bismillah, saya minum atau saya gotok? Air itu diminum atau digotok? Digigit apa diminum air itu, Bu? Gotok itu bahasa Prancis, Bu. Bahasa Indonesianya digigit. Air itu digigit apa diminum? Kalau es baru digigit. Andai kata air yang disuruh Allah untuk diapa-apain itu di musim dingin, mustahil ayatnya mengatakan wakuli wasrobi, makan dan minum. Pasti makan dan gotok lah. Tapi ternyata ayatnya makan dan minum lah. Yang itu juga menandakan Isa putra Maryam lahir tidak saat musim dingin turun salju, tapi saat musim panas. Jadi Dionysius kebingungan meletakkan tahun kapan Isa lahir. Jangankan tanggalnya, tahun pun bingung. Kok orang yang bikin kalender bingung membuat tahun Masehi? Kok ibu yang sibuk menyambut tahun-tahun Masehi? Bupati ya, kalau dapat jadi biasa dulu Bupati. Ya, kalau saya memang kampanye saya sejak tahun 2000 Pak dan Rani. Alhamdulillah boleh dicek di Pekanbaru, dari ujung Pekanbaru tidak ada lagi, alhamdulillah. Dulu trompet sebanyak-banyaknya. Yang mengerikan ibu-ibunya pakai mukena, pakai jilbab, tapi ada tanduk. Ilaha illallah. Ngetren waktu itu tuh Pak, saya bantai, saya kampanye. Itu tanduk tidak sembarang tanduk, itu tanduk adalah setan iblis. Hantunya. Itu dewa setannya. Itu trompet tidak sembarang trompet, itu trompet menghimbau dewa. Kan? Itu sedang memanggil dewa. Jadi peringatan tahun Masehi, tahun baru Masehi itu demi Allah itu peringatan kaum penyembah berhala. Paham? Dari sini jagung. Jagung dicari pagi itu, ikan udang, lah ayam, kambing, sayap, tepung. Udah jam 9 malam mulai sampai jam 12 malam. Nyamuk dah kenyang, dia belum dah masih kelaparan. La ilaha illallah. Subuh lewat. Inna lillahi wa inna ilaihi. Kalau ada tahun yang harus diperingati, inilah tahun Hijriah ini. Di mana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan rasulnya untuk hijrah dari Mekah ke Yasrib yang akhirnya biar kita jelas ya, yang pada akhirnya Sa'id bin Musayyab yang mengusulkan hijrah sebagai awal kalender, sedangkan Utsman bin Affan mengusulkan Muharram sebagai awal tahunnya, dan Umar bin Khattab memutuskan kalender Islam ini dengan kalender Hijriah. Apa jone? Khulafaur Rasyidin semuanya yang memutuskan. Kenapa kita enggak ikut? Jadi kalau ada tarik tambang tahun Masehi itu ya, pindahkan tarik tambangnya ke Muharram. Jangan gelebek suruh aja. Kalau ada apa namanya itu? Panjat pinang. Panjat pinang adakan pula. Beda kan naik. Oh ada Pak. Justru tahun Masehi itu yang dibuat orang sekarang. Maka saya jangan mau ketinggalan kita Pak Bupati. Buat panjat pinang tuh. Satu Al-Quran di dalamnya sejuta di dalam Qurannya, gitu kan? Setunya mukena di dalamnya haji. Itu kan bapak sama Pak Manjat
Yang penting semarak tadi kan. Karena siapa lagi yang akan mengenalkan tadi? Coba, andai kata dibuat senyembara, siapa yang hafal tahun 1000 Hijriah lengkap tak putus haji? Saya yakin seluruh 400 kakak di 400 ribu, 60 ribu kakak yang ada di Merbau ini, Merbau lagi, Kundur ini, insya Allah menghafalkan. Walaupun mungkin niatnya mau umroh, tapi setidak-tidak niatnya untuk umroh, bukan untuk beli trompetnya atau beli tanduk setan di malam itu. Jadi kalau ada juga lagi Pak dan Ramil, kita bikin malam tahun 2025 nanti tablik akbar, biar nggak sibuk lagi orang-orang mikirin itu. Setuju ya? Tapi jangan saya diundang. Nampaknya angin koncang. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah, kalau memang tak ada boleh. Ya, karena jujur saja kalau bukan kita yang menghidupkan syiar ini, siapa lagi Pak? Dan masih banyak pula yang membid'ah-bid'ahkan itu. Allah Karim. Ada yang syariat, ada yang budaya yang kita ciptakan. Ini yang seperti ini. Mulai dengan sholat berjamaah, dimulai dengan bacaan Al-Quran, sambutan dari Pak Bupati, dari pengurus, yang alhamdulillah tidak ada kata-kata yang kotor, kan kata-kata endah aja semua kan. Nah, kita beriktikaf di sini, kita bersilaturahim di sini, masa itu bid'ah? Kecuali joget-joget lo ibu di atas mimbar, aduh lo bayar. Maka selagi tidak ada pelanggaran yang seperti itu, insya Allah boleh. Dan bahkan silaturahim hukumnya wajib, tolabul ilmi hukumnya wajib, menuntut ilmu hukumnya wajib, iktikaf hukumnya sunnah, pahala banyak yang kita dapatkan insya Allah. Nah, itu baru yang pertama Pak. Sajam doa. Setuju ya? Jadi jangan lagi ibu-ibu yang jualan trompet mulai tahun ini berpikirlah untuk jualan yang lain. Ya. Untuk 2 hari itu aja lah. 3 hari sudah itu nak jual trompet boleh. Nyo malam itu aja trompet antu dunya. Ya. Sekali lagi itu adalah peringatan kaum penyembah berhala. Karena Isa putra Maryam tidak lahir pada musim dingin atau pada bulan Desember itu. Kalau kita memang cinta kepada Isa putra Maryam. Nah, Bapak Ibu hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah. Nah, yang kedua, ini tadi Pak Bupati sudah menyampaikan. Saya tidak berbasa-basi dengan Pak Bupati. Harus banyak Pak Bupati awak nih macam nih. Amin. Kalau perlu dari tingkat pusat Pak ya, dari tingkat yang tertinggi, bahwa umaro itu harusnya dari ulama. Ulama itu juga umaro, tidak ada dikontaminasi, tidak ada. Oh ulama saja, umaro saya tidak. Rasulullah itu ya nabi, ya Rasulullah itu juga jenderal Pak ya. Rasulullah itu pemimpin, dia juga pendekar. Ali bin Abi Thalib yang berkata, ana abdun liman allamani harfan wahidan. Saya siap menjadi seorang budak bagi siapapun yang mengajarkanku satu kata, satu huruf. Tapi lihat siapa yang mengalahkan dia dalam memegang pedang. Dia ulama, dia juga pemimpin. Ya. Jadi saatnya sekarang kita harus waras. Dan alhamdulillah Karimun udah lama yang waras. Sudah lama waras. Dan kewarasan ini harus dipertahankan Pak. Kenapa saya katakan udah waras Pak? Tahun 90 waktu saya SD tuh, aduh, sempatlah saya SMP di Balai itu jadi germo saya mungkin. Betul Pak.
Karena itulah saya diusir sama abang saya, jangan di Karimun waktu itu. Saya nggak tahu, kau nggak boleh sini sekolah, jadi setan kau besok deh. Sampai ngomong gitu dia, tapi saya nggak nyambung. Apalagi Tanjung Batu waktu itu, lebih hebat lagi ya. Allah Karim. Saat dipimpin oleh Pak, siapa yang pertama? Pak Sani, kemudian dilanjutkan oleh Pak Nurdin, sekarang oleh Bapak kita Pak Al-Nur Rafiq. Karimun ini indah didengar Pak. Alhamdulillah. Nggak ada Pak Labu dulu Pak. Di situ apa nama dulu Pak? Hah? Batu Tujuh? Agola. Saya tahu Pak Labu tuh Pak. Kenapa saya pakai bahasa Sunda? Karena memang kawan sana orang Sunda semua. Orang Jawa. Kan Sunda Jawa, bukan, mohon maaf nih Pak. Bukan apa, kan nyatanya seperti itu. Orang Batak ada juga, tapi 1001 lah. Orang Flores ada juga, tapi rata-rata mohon maaf. Orang-orang, kata orang cantik-cantik itu Sunda sama Jawa gitu Pak ya. Tapi alhamdulillah ya Allah ya Karim. Mimpi kayaknya mustahil. Itu saya yang waktu itu SD. Ini tinggal dibenamkan Allah saja lagi balai ini saya bilang. Masanya di kiri laut, di atas laut, di samping laut. Kalau Allah tuh murka, apa yang terjadi? Wattaqu fitnatan la tusibanna alladzina zalamu minkum khassah, kata Allah. Waspadalah kalian dari bencana, dari bala bahaya yang apabila ditimpakan tidak hanya mengenai orang-orang yang berbuat zalim saja di antara kalian, orang yang sujud pun kena dampaknya. Itu Quran Pak. Logikanya apa Bu? Mohon maaf, nun sewu. Ya, nun sewu tuh apa bahasa Indonesianya? Saya buang angin. Ndak keras nih. Yang tasopi itu biasanya kan kecil suaranya tuh, tapi aromanya semerbak itu. Apalagi di ruangan yang seperti ini. Mohon maaf ini saya ceritain sedikit Pak Bupati ya. Apa yang terjadi Bu? Saya entak-entak saja. Entak-entak itu ismi is silent. Entak-entak saya silent saja saya. AC bawanya ke sana. Situ Haji untuk opak itu muter kan. Untuk di kau. Apa pula muter yang kentut saya, ibu yang bisa yang hidup. Itu masalah. Saya yang berbuat salah, ibu yang heboh. Si A berzina, kita yang sedang iktikaf yang kena bencana. Ini masalah. Nah, maka kita bangga punya polisi, punya tentara yang menjaga masyarakat kita ini. Yang judi diberantas, yang togel bantai. Yang ini amal ma'ruf nahi munkar itu. Nah, jangan kita pula, kita tak bukan alat negara kita nih Pak ya. Kalau tahu kasih tahu ya. Pak polisi, togel situ Bapak, atau kasih tahu. Karena partnernya masyarakat itu ya, pengayoman masyarakat itu adalah polisi Pak ya. Kasih tahu, jangan kita yang main hukum sendiri. Karena bangsa dan negara ini negara hukum. Nah, kalau ini terjadi yang diinginkan oleh Pak Bupati tadi, doa Pak Bupati tadi terjadi, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, itu terjadi. Dan itu kita udah rasakan Pak. Saya pergi ke balai, pergi ke PN, Allahu Akbar, pergi ke Pongkar, pergi sesuatu yang dalam pikiran saya waktu itu tidak mungkin itu terjadi. Nyatanya alhamdulillah. Nih Kundur ya, Tanjung Batu luar biasa. Dan berarti kita selama ini waras dalam memilih pemimpin. Pertahankan ini Pak. Dan saya tidak mau kampanye buat seseorang di sini, termasuk depan Pak Bupati, saya nggak mau. Ya, saya cuma berpesan, andai ada yang lebih soleh, lebih soleh ya, nggak soleh dong, soleh.
Kalau ada yang lebih soleh dari Pak Ainur Rafiq, pilihlah orang itu. Tapi kalau tak ada yang lebih soleh, yang lebih baik, yang lebih banyak manfaatnya, yang kuncirinya tak panas di masjid. Ada tak orang yang kuncirinya panas di masjid? Banyak, Pak. Saya diundang ke kampung-kampung itu macam itu, Pak Bupati. Mohon maaf Ustaz, Bapak Lurah, mohon maaf Bapak Lurah sini. Ya, Pak Lurah kami berhalangan hadir karena satu dan lain hal. Sudah itu pulang dari tablik akbar, Ustaz, Pak Lurah kami itu main koa. Oh, main koa aja, Pak. Main gaplek. La ilaha illallah. Jadi satu dan lain hal itu karena main gaplek. Saya bukan tak suka boleh main gaplek, boleh. Saya tahu juga sangkir itu saya ngerti. Ya. Ngerti balak orang 6 balak 2 balak orang pek. Tahu itu udah saya. Jangankan main gaplek, main song saya bisa. Kalau tak percaya main malam ni. Truk Medan bisa, Pak? Truk Medan? Saya pandai, Pak. Sengaja. Termasuk main koa tuh, orang Pariaman tuh. Babi namanya kan? Ompek boleh kartu tuh, Pak. Bisa saya, Pak. Sengaja saya pelajari. Karena banyak dulu orang-orang, Ustaz dia tak tentu je lah maknya doh tanya. Tentu dia ustaznya tinggi je dia ustaz semayang doh tanya. Ambo pelajari barang tuh, Pak. Sampai memonang. Sudah itu bubar main koa. Solat akhirnya. Main koa ya, tapi tidak meninggalkan solat. Ya, ini wadak judi dah Ustaz. Cuman tetaluanya. Kalau pakai tetalu, siapa kalah bayu tetalu? Judi titik. 1.000 piah. Kalau 1.000 piah tetap judi. Kalau sopi telinga, tadalah doh. Ya sama je Pak. Lah antiong-antiong. Sudahlah, main-main saja, ya lah. Cumen-cumen ketek boleh lah. Tapi janganlah sampai berdarah-berdarah. Apalagi pakai uang, walaupun 1 rupiah judi. Jadi saya suka juga main gaplek, main song, main trup, bisa main remi, suka saya, Pak. Tapi untuk mendekatkan diri saja dengan kawan-kawan, sekaligus sekali mengajak ke masjid, ya kan? Kalau kurang pemain itu kan mau tak mau ke masjid barang loh. Itu pula tujuan saya. Ini cerita apa kita tadi ni? Sampai kok main koa? Oh iya, iya benar. Jadi tujuannya adalah apa tadi? Milih pemimpin. Kalau pemimpinnya umara, yang umara itu juga ulama, enak kita dan kita udah merasakan nih. Pertahankan itu. Jadi kalau ada yang lebih baik dari Pak Ainur Rafiq, pilihlah orang. Tapi setahu saya, ya, yang sudah saya baca-baca juga lah kan, nampaknya apalagi orang kampung sini kan, alhamdulillah masjid kita, ayatnya pasih kita dengarkan tadi, tidak terbalik-balik. Allah Subhanahu Wa Taala, ya, Allah Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Muhammad Subhanahu Wa Taala, tidak kayak gitu kan, tidak terbalik. Ya, Allah Subhanahu Wa Taala, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi, lengkap. Ini banyak pemimpin tak bisa, Pak. Saya enggak cerita tempat lain nih. Yang penting malam ini tak terbalik. Pasih. Lah kalau lasih pasih itu apa pantas dipilih yang lain? Kan gitu. Maka oleh karena itu, ayo Pak, kita harus mencari pemimpin yang mengarahkan kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu. Kenapa amat tanas natain? Ini kan ketiga lah kan rasa jongsongan masih kuat. Alah pendek, nggak jawaban Pak. Lanjut subuh aja. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kenapa ini penting ayah bundaku? Tadi saya sudah sampaikan dan sudah dimukaddimahi oleh Pak Bupati, bahwa kita hidup di dunia ini satu, amat tanasnatain wa ahyaitan nasnatain. Aku matikan kalian 2 kali, kata Allah.
di dalam surah Ghafir. Ya. Dan aku hidupkan kalian 2 kali. Kapan kita mati pertama, Bu? Bunda, kapan kita mati pertama, Pak? Waktu ayah kita belum nikah sama mak kita. Di mana kita waktu itu? Mak kita sama ayah kita belum lagi menikah. Di mana kita, Pak? Dah ada belum? Belum. Terjadilah nikah ibu kita tua. Lalu malam pertama terjadi. Gak usah pikirkan. Pokoknya sudah itu di USG lah hadirnya gitu. Betul tak? Udah hidup atau belum? Udah hidup atau belum? Tanya Pak Ibu Bidan. Minggu pertama dah hidup? Bu, kita ini ada dari pertemuan sperma dan ovum. Betul Pak Dokter? Pak dokternya, kalau salah tolong koreksi saya. Miliaran sperma dari bapak, miliaran jumlahnya ovum dari ibu. Bukan ovum ya, ovum lain lagi. Ternyata dari miliaran jumlah sperma dan ovum itu hanya satu yang jadi, yang paling bagus, yang paling cantik, yang paling ganteng. Ibu pula dengan saya, bapak-bapak, mengalahkan miliaran yang lainnya, Pak. Nah, apakah kita sudah hidup? Mati, Pak. Bahkan sebelumnya tidak ada, mati kita sampai wa nufikha fihi min-ruh, sampai Allah mengatakan alastu bi rabbikum, lalu kita jawab qalu bala syahidna. Dah 3 bulan biasa itu ya. Ditanya sama Allah, "Hei calon bayi, masih jamin kita? Saya ini adalah Tuhan yang pantas kau sembah atau tidak?" Kita jawab dengan tegas, qalu bala syahidna. Itu dijawab oleh seluruh umat manusia yang jadi. Mau maknya Chinese, mau maknya India, maunya Arab, mau Turki, mau Otu, mau Jawa. Kita jawab bala syahidna. Lalu ditiupkan rahru. Berarti kita sudah menjalankan kematian yang pertama. Bahkan kita tidak ada. Dari tidak ada, belum bernyawa, ditiupkan roh, lalu kita hidup. Sampai mak melahirkan kita sampai detik ini. Artinya apa? Sudah terjadi kematian yang pertama, sudah terjadi dan sedang kita jalankan kehidupan yang pertama sampai detik ini. Lalu ngapain kita sekarang ini? Ada yang jadi bupati, ada yang jadi Padangdamil, ada yang jadi Polres, Polsek, dosen, ustadz, buya, tuangku, guru, pedagang, seluruhnya sedang berpacu, berlomba menuju pintu gerbang kematian yang kedua. Sedang apa? Sedang berlomba menuju pintu gerbang kematian yang kedua. Artinya kita ini camat semua, calon mati. Ya Bu ya? Bisa ibu-ibu duluan, ya saya kemudian. Ya Bu ya? Atau saya kemudian ibu duluan kan? Tidak pantang lebih mati loh. Bisa aja, saya nggak bisa menjamin apakah saya masih sampai hidup di hotel malamnya itu tidak. Tidak ada cerita pamali-pamali itu. Kagak. Kalau kematian datang, la yu'ajjal wa la yu'akhkhar, tidak dimundurkan, tidak dimajukan walau setitik atau sedetik. Jadi siapapun kita saat ini sedang menuju pintu gerbang kematian itu, Pak. Kematian yang keberapa? Yang kedua. Maka ayat yang dibacakan Pak Bupati tadi apa? Ma qaddamat lighad. Persiapkan apa yang kau perlukan untuk hari esok.
Wahai orang-orang yang beriman, wahai orang-orang yang mempunyai ruh, mempunyai napas, tanyakan kepada dirimu apa yang sudah kau persiapkan untuk hari esokmu. Kenapa Allah memakai kata-kata ghad di sini? Karena memang awak hidup di dunia tidak sampai sehari do Bapak. Wa inna yawma 'inda rabbika ka'alfi sanatin mimma ta'uddu. Sesungguhnya satu hari dalam hitungan Allah ka'alfi sanatin, sama dengan 1000 tahun hitungan kita manusia. Jadi kalau 1000 tahun seharinya Allah, tanyalah tuh berapa jam Allah kasih kita hidup sesuai dengan jamnya Allah. Bu, satu hari 1000 tahun. Anggaplah usia kita semuanya 100 tahun dikasih Allah. Padahal payah nyari usia orang 100 tahun nih Bu ya. Nyari 75 sekarang udah setengah mati ya dapatnya. Ini di masjid ini kayaknya tak ada 75. Paling top 70, betul Pak? Nah, anggaplah 100 tahun. Kalau 100 tahun Allah kasih kita hidup di dunia, dari 1000 tahun satu hari itu, maka 100 itu kira-kira berapa jam? Bagikanlah, dan kan cai-cai dah biar cai di ibu soal. Kata mahasiswa saya tak sampai 2,5 jam Ustaz kata. Kita hidup di dunia ini tidak lebih dari 2 jam. Kalau 100 tahun Pak. Silakan kau yang punya jabatan yang tinggi semena-mena. Silakan kau para hakim tidak berlaku adil. Silakan kau para pejabat korupsi. Silakan kau para pedagang mencelet. Mencelet apa namanya? Mencelet bahasa awak kan? Tidak berlaku adil. Mencurang. Silakan. Ingat celetan kamu, kezoliman kamu, kejahatan kamu tak akan lebih dari 2 jam aku kasihnya. Silakanlah tahu. Tapi 2 jam itu akan menentukan kehidupan yang kedua. Setelah kita sampai kepada gerbang kematian yang kedua, tidak ada yang mati setelah itu. Disitulah kita dibangkitkan. Maka al-maut adalah gerbang kehidupan yang kedua. Di alam kubur itu sebentar. Bisa saja raudhatun min riyadil jannah atau kufratun min hufarin niran wa iyyazubillah. Bisa jadi lubang-lubangnya neraka, belum lubang betulan. Bisa jadi kuburan itu raudhatan min riyadil jinan. Bisa saja taman dari taman-taman surga, belum taman betulan. Kapan surga betulan? Kapan neraka betulan? Ma ba'dal mautistani, dan itu setelah sangkakala Allah tiupkan, yaitu setelah kiamat itu. Logikanya sederhana saja Pak. Ya, kan Pak ada Pak Polres atau Pak Polsek nih. Itu kan ada tahanan tuh. Di polisi itu ada tahanan baik. Di Polsek atau Polres itu kan. Itu sudah tahanan betulan itu belum? Belum Pak ya? Yang tahanan betulan itu kapan? Setelah ingkrah ketok palu di kehakiman. Tak bahwa si Anu bin Anu setelah babak dengan sah dan meyakinkan maka diberikan hukuman A. Nah A itulah tetap tuh. Kalau di Polsek di Polres itu bahwa raudhatun min riyadil jannah atau kufratun min hufarin niran. Kalau polisi nengok pojok itu bunyi kalau perlu Pak ya tembak lah. Tembak betul. Nah, itu kubur. Nah, neraka atau surga itu setelah alam kubur, setelah padang mahsyar itu. Berapa lama Pak? Bu,
Berapa lama kita di sana? Tidak ada angka untuk menyebutkannya. Hanya 4 kata. Bukan 4 angka ya, 4 kata. 1, khalidina fiha abadan. Khalidin fiha abadan. Kita hidup yang kedua ini untuk selama-lamanya di dalam itu. Bukan 1 juta, bukan 1.000.000.000 tahun, bukan 1 triliun tahun. Khalidina fiha abadan, ditentukan oleh waktu yang tidak lebih 2 jam yang diberikan Allah itu. Nah, silakanlah cilako, silakan jadi orang elok, silakanlah orang yang berbakti atau tidak. Maka momentum hijriah ini kita jadikan momentum untuk memperbaharui niat. Kalau selama ini kita tertipu, kalau selama ini kita terpedaya, maka Allah sudah juga mengatakan, mengingatkan, wala taghurrannakumul hayatad dunya. Jangan kau ditipu, jangan terpedaya oleh kehidupan dunia yang hanya singkat ini. Jujur Pak Bupati, saya masih sanggup 1 jam lagi. Tapi saya tengok emak-emak sama bapak-bapak lah kesau-kesau duduk dia. Dosa pula saya kalau saya lanjutkan nanti nih. Biarlah kita pending aja lah Bu ya, sampai waktu yang belum ditentukan. Ya, pendek cerita. Ya, momentum hijriah, momentum kita harus berubah. Berubah kepada yang lebih diridhoi oleh Allah. Banyak Bu contohnya Bu. Tadi sholat, puasa, zakat, haji. Selama ini kita bakhil. Ya, benar kata Pak Bupati yang mengingatkan saya juga tadi itu. 1420 sekian menit dalam sehari. Sholat cuma 50 menit. Betul apa tidak? 10 menit subuh, nggak percaya saya 10 menit subuh tuh anggap je lah. Saya baca Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Pakai Imam Sudes saya jadi sholat isya nak sampai 10 menit dulu. Apalagi kayak imam bapak-bapak di mana dolin amin subhana rabbiyal azim. Anggaplah 10 menit subuh kali 50 menit. Kok masih sanggup kita mengatakan arah awak orang sibuk, awak sedang meeting. Kurang waktu meeting di 1400 menit itu. Kenapa yang 50 menit itu diganggu juga lagi? Infak sedekah yang diminta Allah cuma berapa? 2,5. Itu zakat tuh Pak ya. Kalau kita punya 100 Bunda, yang wajib itu 2,5. Masih ada 75 leh. Salah ya? 80 berapa? 97. Kan salah saya tuh. Kalau kita punya 97,5 masih ada sama ibu. Kenapa yang 2,5 itu yang diutik-utik? Ikut zakat ibu ya, ikut zakat ibu ya.